Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Azmi dari Teknik Listrik 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan distribusi bawah tanah. Ada beberapa poin pembahasan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah kabel, yang ketiga pelacakan gangguan, keempat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perbedaan yang sangat mencolok antara jaringan distribusi bawah tanah dan saluran udara yaitu pada nilai estetikanya. Dapat kita lihat jika saluran udara itu dapat terlihat dan sedikit terlihat kurang rapi yang bergelantungan di atas sana, sedangkan jaringan distribusi bawah tanah tidak terlihat karena kabel terdapat di bawah tanah sehingga tidak mengganggu pemandangan. Salah satu dari penggunaan jaringan distribusi bawah tanah adalah untuk jaringan distribusi perumahan. Seperti yang saya katakan tadi, jaringan distribusi bawah tanah itu mementingkan estetika yang menyebabkan kondisi perumahan menjadi lebih enak dipandang seperti itu. Atau disebut juga underground residential distribution atau URD. Beberapa fasilitas juga menggunakan konstruksi jaringan bawah tanah seperti industri dan pusat-pusat layanan komersial. Penggunaan lain dan saluran bawah tanah seperti jaringan yang melewati sungai, jalan tol, atau persilangan saluran transmisi. Seperti itu. Kemudian ada faktor kemahalan. Sering kita dengar bahwa instalasi jaringan bawah tanah itu sangat mahal dalam biaya. Mengapa? Di antaranya ada pengembangan. Selanjutnya kondisi tanah. Yang kita tidak tahu kondisi tanah tersebut apakah kuat atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Tentu saja kondisi dalam tiga hal ini sangat berbeda. Jika di perkotaan mungkin akan terhambat oleh beton-beton yang telah tertanam sebelumnya. Jika di pinggiran kota mungkin terdapat sungai atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan lainnya. Kalau di pedesaan tentu saja kontur tanah yang sangat labil sehingga rawan terjadinya longsor, maka kemungkinan dibuatnya jalur bawah tanah itu sangat kecil. Kemudian pipa kabel. Pipa kabel pada jaringan bawah tanah ini, saluran bawah tanah ini sangat mahal karena membutuhkan pipa kabel yang berkualitas tinggi untuk menjaga kabel agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian bahan dan ukuran kabel. Tentu saja bahan dan ukuran kabelnya berbeda dengan kabel yang berada di saluran udara. Kemudian peralatan instalasi tentu saja. Banyak sekali hal yang harus dilakukan ketika ingin membuat saluran bawah tanah. Di sini terdapat contoh-contoh gambar saluran bawah tanah yang tentu saja bukan terdapat di negara kita. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu kabel, mengenai jenis kabel, isolasi, dan lainnya. Pertama, kabel tanah. Kabel tanah ialah satu atau beberapa bagian hantaran yang berisolasi, berpelindung mekanis, dan berselubung luar yang dalam penggunaannya ditanam atau dipasang di dalam tanah. Sesuai dengan PLN Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi 1995 nomor 1. Di sini terdapat gambar kabel tanah yang merupakan terdapat beberapa bagian yaitu jaket, kemudian concentric neutral, insulation shield, conductor shield, kemudian konduktornya itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada jenis kabel bawah tanah. Jenis kabel yang sering digunakan pada sistem saluran distribusi yaitu pada tegangan kerja 6 kV sampai 30 kV dan saluran subtransmisi pada tegangan kerja 30 kV sampai 220 kV adalah yang pertama ada kabel ikat atau belted cable. Di sini terdapat gambar kabel ikat. Terdapat bagian-bagiannya juga seperti perisai, bahan pengisi, sarung kabel, lapisan, selubung, bantalan, isolasi, hantaran, dan ya demikian. Kemudian yang kedua ada kabel H atau Horsted Screen Cable. Terdapat gambarnya juga dan bagian-bagiannya yaitu lapisan semikonduktor, bahan pengisi, penghantar, isolasi, selubung, perisai. Kemudian yang
3 yaitu kabel isolasi sintetis. Di sini terdapat gambarnya. Kemudian kabel SL dan kabel SA. Di sini juga terdapat gambarnya, dapat dilihat ada beberapa bagian yang ada beberapa bagian. Kemudian yang terakhir ada kabel minyak. Kabel minyak juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kabel minyak bulat, ya dapat seperti yang Anda dapat lihat, kabel minyak berbentuk bulat, itu bagiannya ada penghantar dan saluran minyak. Kemudian kabel minyak dengan tahanan. Ada dua bagian di situ, ada minyak dan penghantarnya itu sendiri. Kemudian kabel minyak dengan saluran minyak. Dalam jenis ini terdapat penghantar yang juga dilapisi oleh saluran minyak. Kemudian ada kabel minyak datar, berbeda dengan yang lain yang berbentuk bulat. Di sini terdapat kabel minyak yang berbentuk datar. Saluran minyaknya berada di samping-samping dan kabelnya disusun secara mendatar. Selanjutnya ada jenis isolasi kabel tanah. Beberapa isolasi yang digunakan pada kabel tanah adalah yang pertama yaitu kertas atau dengan diimpregnasi di dalam cairan minyak, kemudian karet, kain dengan vernis, kemudian PVC atau polyvinyl chloride, kemudian PE atau polyethylene, kemudian XLPE atau cross-linked polyethylene. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu pelacakan gangguan. Pelacakan gangguan pada jaringan kabel bawah tanah adalah hal yang cukup rumit karena pendeteksiannya cukup sulit karena instalasi yang terdapat di bawah tanah. Kemudian kabel juga cukup tertutup rapat sehingga untuk mendeteksi dan melakukan perbaikan itu cukup sulit. Yang pertama, hal yang harus dilakukan untuk pelacakan gangguan adalah melacak dan mencari. Pada bagian sistem radial yang mulai kerusakan, pengaman atau fuse, lokasi yang mengalami gangguan dibatasi dengan membuka melepas kabel. Setelah kabel terlepas, lalu dilakukan penggantian fuse. Penggunaan fuse dengan membatas arus akan mengurangi gangguan arus, tetapi akan meningkatkan biaya. Tentu saja, perbaikan kabel bawah tanah itu memerlukan biaya yang cukup tinggi juga. Kemudian yang kedua ada indikator gangguan. Indikator jaringan terganggu adalah sebuah peralatan kecil yang dipasang di sekitar kabel sebagai pengukur arus dan penghantar sinyal dari arus gangguan. Pendeteksi gangguan jaringan bukanlah penunjuk gangguan yang akurat. Setelah diidentifikasi lokasi gangguan, hendaknya masih dilakukan pendeteksi gangguan dengan metode lain untuk mendapatkan lokasi yang terganggu secara tepat. Di sini terdapat gambar yang bisa dicermati bersama-sama. Kemudian nomor 3 ada alat pelacak, yaitu ground penetrating radar atau GPR. Penggunaan GPR untuk mendeteksi lokasi gangguan pada jaringan bawah tanah disebut dengan otomata. Hasil yang didapat dari GPR adalah file gambar dengan menerapkan konsep otomata akan diketahui dan dilacak pola difraksi file gambar yang diperoleh oleh GPR, sehingga dapat diketahui kedalaman jari-jari atau diameter dari kabel listrik. Di sini terdapat beberapa gambar yang merupakan hasil dari alat tersebut. Yang pertama, ada alat pelacak gangguan tanah kabel. Di sini merupakan alat untuk melacak gangguan pada kabel. Kemudian ada gambar keluaran alat itu sendiri. Yang terakhir adalah hasil akuisisi data alat pada GPR. Melanjutkan ke pembahasan keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon, dan sebagainya, karena kabel berada di bawah tanah. Kemudian, tidak mengganggu pandangan bila adanya bangunan yang tinggi. Selanjutnya, dari segi keindahan, saluran bawah tanah lebih sempurna dan lebih indah dipandang. Yang keempat, mempunyai batas umur pakai 2 kali lipat dari saluran udara. Yang kelima, ongkos pemeliharaan lebih murah karena tidak perlu adanya pengecatan. Yang keenam, tegangan drop lebih rendah karena masalah induktansi bisa diabaikan. Yang ketujuh, tidak ada gangguan akibat sambaran petir, angin topan, dan badai. Yang ke-8 adalah keandalan lebih baik. 9, tidak ada corona. Kemudian, rugi-rugi daya lebih kecil. Dan yang terakhir, menciptakan keindahan tata kota. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu harga kabel yang relatif mahal. Yang kedua, gangguan terjadi bersifat permanen.
Ketiga, tidak fleksibel terhadap perubahan jaringan. Selanjutnya, waktu dan biaya untuk menanggulangi bila terjadi gangguan lebih lama dan lebih mahal. Selanjutnya, biaya investasi pembangunan lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Selanjutnya, saat terjadi gangguan hubung singkat, usaha pencarian titik gangguan tidak mudah atau sangat sulit. Selanjutnya, perlu pertimbangan-pertimbangan teknis yang lebih mendalam di dalam perencanaan, khususnya untuk kondisi tanah yang dilalui. Selanjutnya, hanya tidak dapat menghindari bila terjadi bencana banjir, desakan akar pohon, dan ketidakstabilan tanah. Selanjutnya, biaya pemakaian lebih besar atau lebih mahal. Selanjutnya, yang terakhir, sulit mencari titik kerusakan bila ada gangguan. Ya, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.